Ya. perkara itu harus selesai di pengadilan. Oke. Yang membawa perkara itu ke pengadilan itu adalah jaksa. Oke. Oleh karena itu, jaksa harus punya keyakinan bahwa struktur perkara itu sangat kuat, sehingga dengan demikian mereka punya keyakinan bahwa perkara ini akan berhasil. Ya. Jadi fungsi jaksa itu adalah akan menjadi penyaring di sini. Kalau yang kita lihat kemarin hari Selasa itu gestur yang ditunjukkan oleh jaksa itu menunjukkan bahwa strukturnya itu belum kuat. Artinya lemah. Artinya lemah. Oke. Bedanya kurang dan lemah apa, Pak Ferdinand, dalam sebuah pembuktian atau mungkin mengumpulkan untuk penuntutan misalnya? Lebih kalau kurang itu kita tinggal mencari alat-alat bukti atau barang bukti yang bisa memperkuat. Kalau lemah itu strukturalnya lebih susah untuk diperbaiki daripada kurang. Bahkan kalau lemah itu ada kemungkinannya adalah harus direstrukturisasi, distruktur ulang perkara. Artinya diulang dari awal begitu atau gimana? Itu harus diulang karena kan itu harus dilihat alurnya. Apakah alurnya betul atau tidak? Kalau alurnya tidak mengarah ke situ, itu harus diulang. Oke, di ujung telepon juga sudah tersambung dengan kita ya, Pak Ferdinand, Pak Yoga, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti. Selamat malam, Pak Krisnamurti. Selamat malam, Pak Taufik. Pak, mudah-mudahan polisian makin semangat untuk menguak kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. Anda juga sudah sangat menyadari ekspektasinya jadi sangat-sangat tinggi. Begitu pertanyaan terus mengalir ke pihak kepolisian. Sejauh ini pasca bersama dengan Kejati DKI, Pak Krisna, ada tidak titik terang paling tidak yang membuat polisi sudah semakin yakin atau masih dengan bersabar? Tidak bisa buru-buru, tidak bisa dalam waktu dekat? Jadi memang kalau informasi sekilas potong-sepotong akhirnya dibaca oleh publik seolah-olah polisi dalam penyidikan kasus ini belum mendapatkan apa-apa. Tapi dari hasil kami melakukan koordinasi awal dengan JPU, mereka mantap bahwa telah terjadi peristiwa pidana dan seperti tadi disampaikan oleh salah satu pengamat, antara lemah dan kurang itu tadi dibedakan. Kalau demikian silahkan saja karena memang yang beliau tangkap dari pemberitaan ya seperti itulah. Tapi kami punya fakta-fakta yang kami hanya bisa sodorkan kepada pihak-pihak tertentu dan nanti pada saatnya akan dibuka di peradilan. Nah jadi dari proses konsultasi yang kami lakukan dengan JPU dan hal Kejati, Asdidum dan jajarannya, mereka meminta kami untuk memenuhi alat bukti agar bukti-bukti yang kami miliki itu menjadi punya kesesuaian. Dan kami paham betul, makanya kami melakukan konsultasi awal. Nah, tadi kami sudah lengkapi pada hari ini, kami lakukan gelar ulang, bahkan di depan Bapak Kapolda Metro Jaya sudah dilakukan. Pak Kapolda juga dari paparan kami sudah paham kasusnya, beliau mengawal dan memberikan arahan langsung, dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa petunjuk, dan kami lakukan. Malam ini masih dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa pegawai kafe, mungkin sekitar 7 orang. Dan dari sana, malam ini juga akan kami lakukan analisa, dan kami sudah berkomunikasi dengan Asdidum, meminta waktu untuk koordinasi kedua terkait dengan apa yang beliau minta. Dan insya Allah dari sana, dari hasil konsultasi itu, dengan apabila JPU mantap, maka kami akan gas untuk penanganan kasus ini. Karena betul bahwa nantinya kasus atau penanganan perkara yang kami tangani, berkas perkara ini akan dihidangkan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Buat apa kami terburu-buru ya menetapkan tersangka, sementara jaksa penuntut umum yang nanti akan fight dengan pihak-pihak yang berperkara di peradilan tidak yakin. Dan itu adalah proses yang biasa dilakukan. Nah, problemnya adalah publik tidak mempunyai fakta-fakta yang kami miliki, dan kami tidak bisa membeberkan ini. Misalnya begini, ada salah satu penasihat hukum yang mengatakan
dia begini, dia begitu, dan seterusnya. Tapi kan dia tidak melihat, dia hanya katanya si orang itu, ya kan? Dan tidak fakta-fakta itu kami rekonstruksi secara runut, gamblang, dan kami tidak bisa satu barang bukti kata-kata atau petunjuk tidak kami kaitkan dengan alat bukti lain, misalnya keterangan ahli atau dengan dokumen, dan itu membutuhkan proses. Tapi kalau nanti satu barang bukti atau petunjuk itu terkait dengan satu dokumen, dengan berita acara saksi ahli, dengan keterangan ahli, maka dia menjadi bernilai. Itu pun tidak serta-merta bisa menjadi alat bukti tanpa ada kesesuaian dengan petunjuk-petunjuk lain. Nah, ini yang sedang dirangkai oleh kami, terus-menerus maraton, karena kami ternyata menyadari ini atensi publik begitu tinggi. Kami berpengalaman menangani kasus-kasus yang rumit, dan insya Allah kami akan berusaha seprofesional mungkin. Tidak ada upaya penzoliman, apalagi terpengaruh oleh opini publik. Insya Allah tidak. Kami akan beberkan semua fakta-fakta itu apa adanya. Baik. Pak Krisna, berarti dari penjelasan Anda barusan, kita bisa memegang optimisme bahwa tidak mungkin kasus ini berhenti, kepolisian pasti menemukan siapa pelakunya dengan cara dan bukti-bukti yang sangat faktual, begitu ya Pak ya? Terima kasih Pak Krisna Murty sudah memberikan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan kawal terus nanti bagaimana rilis dari atau mungkin perjalanan sampai ke penuntutan nanti. Terima kasih Pak, selamat malam. Kita akan sambung lagi nanti Mas Yoga dan juga Pak Ferdinand. Ada beberapa juga yang menjadi keberatan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalnya dalam cara pemeriksaan dan lain-lain. Kita akan bicara soal itu. Kabarnya juga ada yang melaporkan ke Komnas HAM, lalu kemudian merasa tidak diperlakukan adil. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Oleh karena itu, masyarakat dengan informasi yang ada, yang diberikan tadi dari pihak kepolisian, kita harapkan ada bukti yang kuat sehingga dengan demikian bisa membantu jaksa ketika akan berperang nanti di persidangan. Oke, Mas Yogo, Diskrimum sudah bilang ini pasti kita sudah punya bukti yang pas, saksi ahli bilang signifikan bukti yang sudah ada di polisi. Iya, memang bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi tidak bisa diketahui oleh publik secara umum atau keseluruhan. Itu kemudian membuat tanda tanya rasa ingin tahu dari pemirsa publik untuk melihat apa sih yang bisa menguatkan pihak kepolisian untuk menetapkan satu tersangka. Tapi memang kita harus menunggu kinerja polisi. Ya. Polisi bekerja secara profesional untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku dari kasus Mirna ini. Memang masih butuh proses yang saya rasa cukup panjang juga, masih menunggu bisa mengidentifikasikan alur kronologis, saksi ahli, bukti dan seterusnya untuk menguatkan satu dugaan atau asumsi berdasarkan barang bukti secara sahih dan valid tadi. Oke, Anda sebagai kriminolog, Mas Yogo melihat saksi-saksi yang sudah diperiksa, teman-teman bahkan sampai suami, ayah dan lain-lain diperiksa. Ada tidak terlihat paling tidak, oh ini ada. Ini kita bisa lihat kemana alurnya melangkah, siapa yang melakukan. Nah, kalau kriminologi itu melihat bagaimana proses interaksi sosial antara korban dengan orang-orang di sekitar korban sebelumnya. Apakah ada konflik yang dimunculkan, apakah ada proses yang tidak baik antar lingkungan di mana korban tinggal, itu akan teridentifikasikan. Kenapa tapi kalau di crime scene nggak bisa seperti itu? Crime scene nggak bisa, itu harus melakukan wawancara atau melakukan penyelidikan, wawancara terstruktur oleh pihak yang berwajib kepada orang-orang yang terlibat tadi melakukan satu bukti. Baik, semua saksi, semua bukti-bukti juga sudah disita yang kita lihat seperti ini ya. Prarekon dilakukan tidak tanpa kesulitan, semua hadir, saksi yang ada, bahkan beberapa di antaranya juga berani memberikan hak jawab. Ya, dengan sangat lancar begitu ya. Nah, kita akan lihat nanti bagi Pak Ferdinand dan juga Mas Yogo, poin-poin apa yang penting untuk melanjutkan ini ke meja hijau nanti, agar penuntutan ini komplit, tidak setengah-setengah. Sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita berlanjut kabar lain, pemirsa. Ayah mendiang Wayan Mirna Salihin kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk memberikan keterangan lanjutan mengenai berkas acara pemeriksaan kepolisian kasus kopi yang mengandung sianida. Sudah lebih 3 pekan pasca kematian Wayan Mirna Salihin, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus racun sianida di dalam cangkir kopi yang diminum Mirna 6 Januari lalu di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta.
Darmawan Salihin, ayah Mirna, hari Kamis masih diminta polisi memberikan keterangan lanjutan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Ayah mendiang Mirna datang ke Polda Metro Jaya sejak Kamis pagi. Dia mengaku memberi keterangan tentang apapun yang ia tahu yang mungkin dianggap oleh polisi bisa membantu menangani kasus kematian Mirna. Meski polisi belum juga menetapkan tersangka, ayah korban menilai polisi bekerja profesional. Ia berharap polisi cepat menangkap pelaku pembunuhan terhadap putrinya demi tegaknya hukum di Indonesia dan tidak ada lagi korban lain ke depannya. Dari Jakarta, Beni Ramadan, Rurin Rulyanti, TV One mengabarkan. Sementara itu, saksi kunci Jessica Kumalo Wongso kembali menegaskan bahwa ia tidak menyembunyikan apa-apa di rumahnya. Kuasa hukum Jessica bahkan menyatakan bersedia jika polisi menangkap Jessica, asalkan ada barang bukti yang kuat. Saksi serta teman mendiang Mirna, Jessica Kumalo Wongso, mengaku siap jika polisi kembali menggeledah rumahnya. Terakhir kali polisi mendatangi rumah Jessica adalah untuk menjemput dan memeriksa pembantu rumah tangganya berkaitan dengan pembuangan celana milik Jessica. Betul, saya menyuruh dia membuang celana. Emang karena celananya sobek dan tidak bisa dibetulkan lagi, dicari lagi. Itu celana yang saat dipakai di waktu kejadian atau gimana? Iya, betul. Kenapa bisa sobek? Pihak Jessica menilai penggeledahan kembali tidak perlu karena rekaman CCTV di kafe sudah cukup membuktikan posisi Jessica. Celana itu bukti apa? Bukti membawa cyanida kah? Bukti apa terhadap perbuatan ini? Ya, itu di durasi CCTV di kafe Oliver itu apa kurang bukti? 15 menit dari kopi datang, apakah ada perbuatan Jessica menaruh racun begini? Itu yang harus dia ya. Kalau Jessica menaruh racun begini, berarti Jessica tangkap saja. Dalam penyidikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, polisi telah mendatangi rumah Jessica 3 kali, yaitu untuk penggeledahan pada 10 Januari lalu, kemudian 2 kali untuk memeriksa pembantu rumah tangganya. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak hanya memeriksa teman dekat dan keluarga Mirna, hari ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga meminta keterangan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan, sebagai saksi ahli. Sarlito mengungkapkan penyidik telah mengantongi bukti signifikan berdasarkan analisis psikologis. Untuk menjadi saksi ahli, ya, untuk kasus Wayan Mirna ya namanya, Wayan Mirna. Kesaksian dan saya laporkan pada berita acara. Sudah. Kesaksiannya terkait apa, Dok? Ya terkait alat-alat bukti itu Pak, alat buktinya. Dan saya, menurut pendapat saya sudah cukup baik lah, cukup signifikan. Alat bukti apa? Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica sebanyak 4 kali. Termasuk pemeriksaan kejiwaan yang melibatkan 3 psikiater. Polisi juga telah memeriksa Hani, rekan Mirna lainnya yang berada di lokasi kejadian. Hani merupakan sosok yang sempat mencicipi kopi yang diminum Mirna. Namun berbeda dengan Jessica, Hani enggan memberikan keterangan apapun mengenai proses pemeriksaan. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa keluarga Mirna sebagai saksi. Mereka adalah suami Mirna, Aris Sumarko, dan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Saya jelasin semuanya ya. Tapi lancar aja. Ya, Mirna baru datang belakangan 1 jam kemudian kurang lebih gitu. Itu aja yang saya tahu. Mirna datang sama siapa Pak ke sana? Apa diantar dengan? Enggak, nunggu si Hani. Tapi suaminya tahu nggak Pak? Suaminya yang nganterin. Kenal nggak Pak sama Jessica? Tidak kenal, setelah Mirna meninggal baru saya tahu di rumah sakit. Polisi pun mengamankan pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR mengaku diminta membuang celana panjang yang dikenakan majikannya di hari kematian Mirna. Saksi kunci.
Semalam orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang jemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Tak hanya memeriksa saksi fakta, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Mereka diantaranya adalah ahli forensik, ahli teknologi informasi, ahli hukum pidana, dan psikiater untuk mengungkap misteri kematian Mirna. Tim TV One mengabarkan. Ya, bersama usai jeda kami akan kembali dengan rekaman eksklusif penggerebekan narkoba di Jepara, Jawa Tengah.